Hai, ini Android Lifecycle Podcast, gue Mita. Gua Jo, welcome to the show. Topik kali ini kita akan bahas soal kesalahan-kesalahan Android developer. Tapi sebelum ke situ, karena ini episode pertama kita harus kenalin diri dulu kali ya. Jadi, halo teman-teman, aku Mita, aku software engineer, dan hari ini aku bersama Jo, aku juga software engineer. Dan fun fact, aku sama Meta dulu pernah kerja bareng di satu company. Yes. Dimana boleh disebutin company-nya? Kita dulu kerja di Tokopedia teman-teman, tahun 2021, dan saat ini kita udah nggak kerja bareng lagi. Tapi meskipun nggak kerja bareng lagi, kita masih berteman. Dan kita mau ngebuat podcast untuk ngebahas hal-hal mengenai Android. Yes. Oke, kita langsung aja ke topik kita. Kesalahan-kesalahan yang pernah kamu buat saat awal-awal jadi Android developer, apa Jo? Kesalahan, sebenarnya ada banyak ya. Ada banyak banget yang aku ingat. Mungkin dari yang pertama dulu, yaitu aku dulu nggak kuat basic ketika belajar Android. Jadi contohnya kayak basic OOP, itu aku nggak kuat. Tapi instead of aku belajar OOP, malah aku belajar yang lain. Seperti activity, langsung belajar lifecycle, fragment, padahal OOP aja nggak kuat gitu. Dan itu menurutku fatal banget sih kesalahannya. Karena tanpa basic yang kuat, kita pun juga jadinya nggak ngerti banget teknologi yang kita pakai. Kalau menurut aku gitu sih. Tapi kalau dari Meta gimana? Sebenarnya kurang lebih sama. Cuman kalau aku itu, jadi waktu belajarnya sama nih, kayak nggak punya roadmap yang jelas gitu. Sama, jadi loncat-loncat. Belajarnya itu ya pas ketemu masalah, coba cari solusinya, ya udah sampai situ aja. Habis itu ketemu masalah baru, cari lagi solusinya. Dan ya solusi-solusi yang di-offer juga jadinya ya cuman solusi asal jadi aja gitu. Karena ya tadi, belajarnya nggak pakai roadmap yang jelas. Iya gitu, sih. kalau dari aku. Karena nggak ada runtunannya gitu ya. Jadi nggak urut belajarnya. Kita belajar kalau kita menemukan suatu masalah. Kalau masalahnya di bagian yang sulit, ya udah kita langsung belajar hal yang sulit gitu kan. Iya, betul. Setuju sih. Itu juga karena dulu juga susah ya cari roadmap yang jelas gitu ya. Harus belajar apa dulu dari awal itu susah banget. Ya, bener banget. Jadi kayak enter the jungle, terus ya welcome, apapun yang ada udah langsung dihajar gitu ya. apapun yang ada langsung dihajar aja gitu. Sama sih. Terus selain itu juga apa ya, tadi kan Jo nggak ngerti nih, kayak maksudnya nggak kuat di basic di OOP. Nah, kurang lebih aku juga sama nih, kayak konsep life cycle tuh masih abu-abu banget gitu buat aku. Aku kayak apa sih maksudnya on create, on resum, on pause, kapan kita harus pakai on pause, kapan kita harus pakai on stop, kayak gitu-gitu masih nggak ngerti. Yang akhirnya terjadilah masalah-masalah kayak lemot, terus out of memory, yang kayak gitu-gitu. Iya. Tuh dari gak kuat basic OP, terus gak ada waktu belajar, gak ada belajar roadmap yang jelas, jadi akhirnya ke situ gitu. Iya. Ya kadang kita juga bingung ya kalau udah aplikasinya lemot, ini karena apa ya? Karena kita nggak punya basic yang kuat, jadinya kita nggak bisa nge-solve itu ya. Ya gitu. Nah selain ini ada kesalahan apa nih yang pernah kamu buat juga nih? Oh, ada. Ini juga kayaknya problem semua Android developer nih. Yaitu ya kita kadang sulit untuk menghandle aplikasi kita di semua possible device. Contohnya device itu kan ada banyak ukuran HP-nya ya. Ada yang large, ada yang flip, ada yang kecil gitu-gitu ya. Terkadang kita lupa untuk ngehandle UI kita di beberapa tipe device yang ada. Sehingga kalau UI kita ditampilin di HP yang kecil, ya jadinya bakal broken gitu ya. Atau di HP yang terlalu gede, UI-nya jadinya jelek. Kayaknya itu sih, itu juga problem utama yang aku sering temuin. Dan aku rasa itu kayak aku bilang itu bukan masalah awal-awal doang, tapi bahkan sampai sekarang. Ya nggak sih, kayak device makin kesini makin ekstrim, bahkan ada yang flip, ada yang fold. Iya. Jadi kayak nggak cuman tablet lagi, atau nggak cuman handphone yang ukurannya 720 1080, tapi ada yang lebih ekstrim lagi. Terus kayak kita harus make sure tahu gimana aplikasi kita waktu split screen atau pas lagi dilipat. Nah, harapan user tuh kayak gimana. Itu kayaknya masalah awal dan even sampai sekarang gitu. Iya sih. Agak effort ya, kita mau ngetesnya di banyak device itu lumayan effort. Terkadang ya udah kita langsung lempar aja ke QA gitu ya. Tolong dites di device yang ini gitu, ya udah. Selesai.
Totally understandable sih, betul betul betul. Kalau dari Meta ada Terus lagi nggak? kalau dari aku, hal yang lainnya itu tuh lebih ke nggak tahu ada banyak kelas-kelas yang sebenarnya tuh disediain sama si Android platformnya sendiri. Kayak misal aku nggak tahu ada local broadcast manager, aku nggak tahu ada service misalnya, atau kayak kelas content provider yang emang buat ngambil-ngambil data gitu kan di dalam si Androidnya. Jadi ya instead of pakai services atau local broadcast manager, aku malah pakai ya kelas yang itu aja gitu. Ya Hmm, udah, ya jadinya kayak nggak maximizing apa potensi dari si Android framework itu sendiri gitu. nggak Itu juga penting maksimal. sih buat dipelajarin di awal-awal menurut aku. Setuju, setuju. Jadi sebenarnya sudah ada solusinya ya yang bisa langsung kita pakai. Ya, Tapi instead of kita tahu bahwa ada solusi itu, kita justru cari workaround yang ya kita cara selalu kita cari buat workaround. sendiri gitu ya. Ya, karena yang kita tahu toolsnya itu aja gitu. Betul. Ini kita cari Yang kita cara. tahunya, Iya, iya, betul. yes, yes. Betul banget ya, Ya kita setuju tuh sih, cari. setuju sih. Hmm, Dan itu juga masuk sih ke another kesalahan yang aku buat, yaitu nggak pelajarin desain pattern juga. Itu kan mungkin agak sedikit menyinggung ke desain pattern gitu ya. Ada beberapa problem yang solusinya tuh ada sudah ada solusinya gitu, yaitu desain pattern. Makanya dibuat suatu pattern. Dan ya dulu aku nggak terlalu belajar desain pattern kayak factory, terus ada adapter gitu-gitu ya. Jadi ketika ya, di Android kita pakai recycle view, kita mau pakai recycle view adapter, itu cuma sekedar pakai doang gitu. yes, yes, yes. Kayak kita nggak tahu sebenarnya di dalamnya itu ada, misalnya ada function on view recycle dan kita nggak tahu itu buat apa. Terus kayak kenapa dibuat begitu. Terus kayak kok ada adapter sih gitu ya. Yang kita Ya, tahu adapter ya sebatas adapternya recycler view. Padahal sebenarnya itu merupakan salah satu desain pattern gitu kan. betul. Jadi kita nggak bisa Benar-benar. dapetin manfaat yang penuh dari desain pattern yang Ya, udah dibuat gitu kan. benar. Benar, benar, Ya, benar. ya, ya. Setuju sih. Dan kayaknya ini juga hal yang menurut aku relate dengan kesalahan aku yang selalu copy paste. Jadi kayak kayak awal-awal kita ngoding tuh Overflow itu kayak one of the main source gitu, Betul, tempat betul. dimana kita mencari sebuah solusi gitu, dan solusi yang ada di Stack Overflow langsung aja copy dan paste dan it works, dan ya udah. Ya udah selesai gitu ya, end of story gitu. Padahal sebenarnya kalau kita copy paste gitu kita harus tahu dulu ya cara kerjanya gimana, terus harus kita riset dulu gitu ya. Ya sebenarnya boleh aja copy paste tapi enggak Yes, segamblang itu gitu ya. Kita harus tahu dulu gimana ya, cara ya, ya, kerjanya gitu gitu. benar, benar, Iya benar, sih. benar, benar. Ya, ya. Dan juga hal lain yang aku baru ingat adalah ini sih. Jadi ketika aku buat aplikasi Android, biasa kan kita punya banyak state ya. Misalkan kita buat aplikasi untuk nge-load data dari internet, terkadang kita lupa nih untuk nge-handle, misalkan kalau dia nggak ada internet connection gimana? Kalau dia no data gimana? Kalau ada error yang lain gimana? Itu harus di-handle kan biar experience-nya tuh bagus di user. Ya, tapi kita Yes, sebagai yes, Android yes, developer kadang ngoding yang happy part-nya aja gitu, yang kita kepikiran aja yes. gitu. That's why kayak kita masih butuh orang lain kayak UX designer, ada quality assurance juga yang buat mikirin hal-hal edge cases kayak gitu. Bahkan terkadang, Tapi maksudnya kayak basicnya yang kita harus, ya maksudnya itu juga merupakan salah satu basic yang harus kita punya juga kan buat handling empty data, invalid kayak gitu-gitu. Selain itu apalagi Jo kesalahan yang kamu buat di awal-awal waktu jadi Android developer? ada sih, mungkin lebih ke cara penggunaan Android Studio kali ya. Kan Android Studio itu ada banyak banget fiturnya. Ada banyak banget shortcut, ada banyak banget hal-hal yang ngebantu kita gitu ya. Bahkan tools-tools juga kayak profiler dan lain-lain. Dan itu dulu aku nggak terlalu explore sih fitur-fitur di Android Studio tersebut. Sehingga ya kalau aku ngoding cuma sekedar ngoding doang. Jadinya ya lebih apa ya, nggak maksimal aja sih sama yang kayak Meta ngomong sebelumnya. Nggak banyak tahu kelas-kelas di Android. Kalau aku Yes, lebih nggak yes. tahu fitur-fitur di Android Studio gitu. Jadinya nggak maksimal aja cara kita ngoding gitu. Benar, 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 benar. Tapi itu sih yang membuat apa ya, yang membuat maksudnya kayak itu merupakan kayak ya itu experience gitu kan. Emang harus kayak pelan-pelan kita pelajarin apa aja step by stepnya supaya jadi bisa software engineer yang lebih apa ya, lebih pragmatik mungkin.
Betul, betul, betul. Memang experience itu harus dilalui dulu biar kita tahu gitu ya. Iya, benar benar Ya, benar. tapi Tapi ya ya, kan, kayak maksudnya kayak buat teman-teman yang dengerin podcast hari ini, kita kasih tahu nih semua yang udah kita lewatin supaya kalian nggak ngelakuin kesalahan yang sama kayak kita gitu. tepat sekali. Mungkin dari Meta ada lagi nggak kesalahan yang mau di-share nih? Aku kepikiran buat sebenarnya ini mungkin bisa jadi bahan apa ya, bahan kita debat juga ya. Menurut aku kayak competitive programming itu ternyata penting juga gitu, menurut aku. Penting, Tapi penting. beberapa orang bilang kayak enggak juga gitu, competitive programming buat apa? Pas ngoding nggak kepake gitu. Tapi kalau menurut aku kepake, tapi lebih ke bukan ngodingnya, tapi lebih ke cara mikirnya gitu. Betul, betul, setuju banget. Karena kalau kita nggak punya sense di competitive programming, ya kita ngoding asal-asalan gitu. Yang penting jadi kita nggak bikin performance. Kedepannya, kalau memang aplikasi kita udah makin kompleks, logiknya udah makin banyak, ya itu bakal ngaruh ke performance gitu ya, Meta ya. Yes. Itu sih. Itu yang menurut aku juga penting. Gitu. Agree banget sih. Oke. Udah banyak ya berarti Kayaknya kita bahas ya. udah banyak nih. Udah banyak ya, lumayan kita bahas. Udah banyak. Dan kira-kira ya aku yakin pasti banyak sih Android developer di luar sana yang setuju juga dengan kita ya. Kira-kira ya itulah kesalahan yang sering ditemuin. Nah, jadi kalau dari Meta sendiri ada nggak pesan atau yang ingin disampaikan ke para Android developer yang masih baru belajar gitu ya, untuk menghindari kesalahan yang general gitu, secara general aja? Aku sih mungkin bakal bilang kayak belajar segala hal kayak dalam satu waktu ya misalnya kayak belajar dalam waktu singkat itu emang can be overwhelming gitu. Apalagi saat kayak kita tahu nih apa aja yang perlu dipelajari kayak banyak banget nih gitu. Tapi sebenarnya sekarang ini udah banyak banget juga platform yang nyediain kita untuk kayak roadmap buat jadi Android developer kayak apa. Bahkan kayak dari Google officialnya juga udah ngasih gitu ya roadmap yang oke buat kalian belajar Android. Jadi menurut aku sih salah satunya juga bisa stay up to date dengan follow kita. Betul sekali, betul sekali. Karena kita bakal share hal-hal mengenai Android gitu ya untuk kedepannya ya, Meta ya. Ya, dari aku kayak gitu. Dari Jo kira-kira apa nih? Dari aku, ya aku juga setuju sama Meta ya. Jadi kita harus belajar banyak, kayak bisa follow-follow gitu. Dan kalau aku mungkin lebih ke ini ya, kalau itu kan bisa belajar sendiri dengan cara buka YouTube dan lain-lain. Tapi menurutku juga perlu untuk cari mentor sih. Jadi kita belajarnya bukan belajar sendiri, tapi belajar sama orang, in real person gitu ya. Dan itu bisa kalian temuin sih, misalkan kalian di kuliahan, kalian bisa cari senior, atau di tempat kerja kalian cari manajer kalian atau lead kalian yang bisa jadi mentor, karena mentor itulah yang bakal ngebantu kalian dan mengarahkan kalian juga gitu ya, biar kalian bisa belajarnya, biar kalian bisa menghindari kesalahan yang sudah mereka buat sebelumnya. Yes. Kayaknya udah banyak banget nih konten kita kali ini, padahal baru episode 1. Gitu aja kali ya, udah cukup ya. Ya, gitu aja ya. Stay tune aja di podcast berikutnya ya gitu. Yes, oke. See you guys next See you, time. bye-bye. Bye.